Bertemu lagi dengan bimbingan belajar Arif. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga kepada yang belum mengikuti channel kami silakan subscribe agar kita dapat terus berlangsung pembelajaran kita. Oke, kita belajar tentang besaran dan dimensi. Ini awal belajar fisika bagi anak kelas 10, SMA, SMK ataupun madrasah aliyah. Kita pertama kali adalah mengenalkan dulu tentang besaran. Ya. Besaran itu merupakan adalah suatu yang disebut dalam bentuk adalah yang punya nilai ya, dan dapat diukur itu arti pengertian daripada besaran ya, dengan angka ya. Contohnya panjang ya, contohnya nanti contoh panjang, suhu ya, waktu panjang, suhu, waktu ya. Ini kecepatan boleh. Nah, besaran ya termasuk di situ, kemudian berat ya. Nah, kemudian di situ ada namanya di dalam arti kata apa besaran ya. Besaran ini dibagi dua. Besaran dibagi dua. Satu, besaran pokok. Besaran pokok. Jadi besaran ini besaran pokok ya. Yang kedua besaran turunan ya, besaran turunan ya. Ada besaran turunan. Nah ya, besaran ini mempunyai satuan ya, satuan besaran, nanti ada satuan namanya satuan ya. Satuan itu artinya ukuran besaran ya, ukuran besaran. Pengertiannya dulu. Nah, kemudian ada dimensi. Apa arti dimensi ya? Simbol. Artinya simbol atau cara ya. Simbol atau cara untuk menentukan untuk menentukan besaran nah, simbol atau cara untuk menentukan besaran ya. Artinya sudah ada dimensi yang tersusun ya. Nah, tersusun ya dari besaran pokok. Nah, jadi kita udah tahu dulu arti besaran, nilai dan dapat diukur ini dengan dimensi ya, dimensi. Nah, sekarang kita langsung kepada contoh adalah satuan ya dan dimensi besaran pokok. Nih, saya kasih sini satuan dan dimensi besaran pokok. Nah, ada ya. Jadi satuan dan dimensi besaran pokok. Contohnya saya bilang di sini panjang ya, masa, waktu, suhu ya. Panjang, masa, waktu, suhu. Nah, itu juga ya buat arus listrik. Ya, kemudian jumlah zat, intensitas cahaya. Nah, ini ya sudah. Nah, panjang itu biasanya kan dengan meter ya. Ini satuannya ya. Yang kedua ini kilogram, waktu itu second ya, suhu kalau nggak salah itu Kelvin.
Kelvin ampere. Ya, kemudian di situ mol ya, di sini mol. Kemudian intensitas cahaya itu CD ya, CD ya, sudah bisa di situ. Nah sekarang dimensinya, jadi ini satuan dimensinya di sini. Nah, saya kasih dimensi, nah, ya, atau agak sedikit dimensi. Ini satuannya, ini dimensi, ini besaran ya. Jadi bisa tahu dulu. Nah, dimensinya jadi mm. Jadi di sini panjang itu L, masa itu M, waktu itu T. Nah, ya suhu itu dianukan dengan theta. Ya, kemudian INJ ya, INJ. Ini lambang dimensi daripada besaran pokok. Nah sekarang kita ke situ. Nah sekarang ada lagi besaran pokok, itu besaran pokok ya. Besaran pokok pengertiannya ada besaran pokok itu ya, besaran pokok. Nah ya, satuannya yang adalah ditentukan. Nah ya, dari satuannya yang telah ditentukan ya, yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu ya, terlebih dahulu. Nah, kemudian besaran turunan, nah besaran turunan, besaran yang satunya ditentukan, besaran satuannya diturunkan dari besaran pokok. Nah, ya, besaran pokok. Coba perhatiin dulu, mungkin mau lihat ya. Sudah. Nah ini besaran pokok ini. Nah sekarang kalau besaran turunan, sini besaran turunan. Nah ini udah besaran turunan ya. Jadi kalau kita besaran turunan luas, nah luas ya, meter kedua, volume meter contohnya ya. Kemudian massa jenis atau dilambangkan dengan B ya, massa jenis. Nah ya, itu adalah kilogram meter pangkat 3 ya, kilogram, atau di sini rho kayak gitu ya, rho tuh lambangnya. Kemudian ada lagi gaya ya, kilogram meter per second pangkat 2 ya, tuh. Kemudian ada lagi usaha kilogram meter per 2. Nah ya, kemudian ada lagi kecepatan ya, kecepatan contohnya ya, meter per second. Kemudian ada lagi percepatan, momentum ya, kilogram meter per second ya. Nah itu besaran turunan ya. Nah jadi umpama daya nih, daya kan kalau luas itu kan artinya kan panjang lebar ya. Kalau volume kan panjang kali lebar kali di
artinya ya, gaya itu M ya. Jadi kita harus bisa memahami daripada pernyataan-pernyataan tersebut ya. Nah, jadi inilah besaran pokok, besaran turunan ya. Nah, sekarang contoh ya, saya kasih contoh dimensi caranya ya. Ini contoh ya, contoh besaran pokok. Nah, berarti ini ya contoh besaran pokok ya, saya ambil sama di situ contoh besaran pokok. Sama di situ ada apa, umpama kalau kita lihat di situ dari penyabaran besaran pokok ya, atau besaran pokok itu umpama kita lihat di situ, kalau lihat terdiri dari umpama energi kinetik. Nah, kan energi kinetik itu kan setengah mc kuadrat. Contoh besaran besaran dimensi ya, nanti salah. Nah, berarti setengah ya, itu kilogram meter, ini kan satunya adalah kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Jadi sudah ya, bisa jadi ml2 T-2. Ini ya contohnya. Oke ya, bisa kita lanjutkan nanti pada pertemuan selanjutnya. Ini saya hanya bersifat memberikan satu gambaran tentang besaran dan dimensi fisika anak SMA SMK. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi.